ada yang tahu dan kita juga nggak tahu masa depan itu seperti apa. Ya kita berusaha sebaik mungkin gitu aja. Betul ya. Artinya selain ikhtiar itu harus ada sesuatu yang real yang bisa kita kerjakan ya Pak Irfan ya. Iya, kalau Pak sampean nggak komandan bis terus. Aku wis entuk hidayah meluturi kalau enggak komandan bis gitu. Akhirnya sampai sekarang belum pernah bayar. Niat baiknya Pak Irfan kalah dengan tiket bis itu tadi. Tapi niatnya sudah ya. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ibrahimi TV. Lumayan lama setelah terakhir kemarin dari podcast kita yang terakhir sama Pak Iza kemarin, sekitar 5 harian. Kemudian hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu spesial. Spesial banget buat saya ini. Hari ini itu saya kedatangan Bapak Wakil Rektor, salah satu Wakil Rektor di kampus Institut Agama Islam Ibrahimi. Selain Wakil Rektor, beliau juga sebagai guru buat saya. Yang terakhir ini bohong ya. Oke. Selamat datang Pak Irfan. Ya, selamat datang ya. Alhamdulillah bisa di sini ya, bersua di sini ya. Iya Pak, alhamdulillah kayak gitu. Saya udah lama pengen janjian itu kapan gitu bisa ngundang Pak Irfan, bisa datang, bisa ngobrol bareng dengan saya kayak gitu. Sebenarnya setiap hari bisa itu. Iya, tapi ya gimana lagi ya. Sibuk banget. Malum ya, mau Wakil Rektor. Aduh, susah banget kayak gitu. Jadi saya hari ini bersyukur banget Pak Irfan bisa datang menyempatkan waktu untuk bisa hadir dan ngobrol apa aja deh nanti sama saya kayak gitu Pak Irfan. Iya, terima kasih ya pertama ya bisa bersua di sini. Saya agak dredeg ini ya kamera ini. Harusnya saya yang dredeg ini Pak harusnya, bukan Pak Irfan ini. Saya langsung berhadapan dengan Wakil Rektor loh depan saya ini. Apa kabar Pak Irfan? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ke tidak pernah bolong dan tidak pernah masa beduk. Hari keempat Ramadan Pak Irfan. Iya, masih hari keempat. Bagaimana Pak? Ya gimana ya alhamdulillah ya saya di rumah, banyak di rumah ya. Oh iya. Banyak di rumah. Saya sekarang ini nanam anggur. Anggur apa itu Pak? Ya macam-macam. Sebentar. Pak Irfan mohon maaf, agak majuan dikit gitu ya. Biar dekat suaranya. Nah kayak gitu mantap kayak gitu. Oke. Saya penasaran. Saya penasaran Pak Irfan itu selain Wakil Rektor ya, dan teman-teman udah bisa kebayang gitu kan betapa sibuknya seorang Wakil Rektor di kampus itu kan, tapi Pak Irfan ini masih sempat menyalurkan hobi, di antaranya itu tanaman barusan ya Pak, anggur. Ya hanya mengisi waktu luang ya dari rumah. Betul. Sebenarnya kalau dari rumah itu sebenarnya sudah nggak ada kerjaan sama sekali. Iya. Ya mungkin di sawah, kalau di sawah pun juga dikerjakan orang. Tapi sempat masih ada waktu ya Pak, artinya dengan segala kesibukan Pak Irfan di kampus itu, dengan hal-hal semacam itu masih ada waktu ya Pak, atau menyempatkan waktu Pak Irfan? Ya sebenarnya saya ada waktu ya, bukan menyempatkan waktu, memang benar-benar ada waktu. Ya karena kalau tidak ada kerjaan, kalau bahasanya orang itu, karena Pak Jalil kenal ya Pak. Siap. Apusi pikir. Siap Pak, siap. Jadi kalau sudah hanya satu saja yang dikerjakan itu nggak ada, ibaratnya makan tuh nasi terus ataupun sayurnya sayur pecel. Ya harus kadang-kadang sayur pecel, kadang-kadang sayur lodeh. Biar gak bosan ya Pak Irfan ya. Biar gak bosan. Itu tepatnya seperti itu. Makanya ya disempat-sempatkan. Harus disempatkan. Luar biasa banget. Saya itu kadang kalau di kampus ketemu Pak Irfan gitu kan, kadang sering saya ajak ngobrol tentang apapun gitu lah. Artinya kalau dari segi
dari saya pribadi itu lebih tepatnya minta beberapa masukan kepada Pak Irfan. Kalau artinya kan Pak Irfan itu kan sudah banyak pengalaman gitu kan Pak Irfan. Ya enggak suka. Udah lah. Iya. Sama itu sebenarnya. Kita sambil ngerokok sambil ngopi gitu lah. Itu enak. Ngomongin segala hal ya gitu. Ya, ini puasa ya. Coba nggak puasa gitu kan? Coba yang puasa Ada kopi pasti di ada sini gitu ya. kopi. Pasti ada kopi. Ya. Iya. Dan harus ada kopi. Ya. Dan harus Pak, wajib. Ini lagi apa namanya Pak? Saya sempat tertarik dengan apa namanya ketertarikan Pak Irfan kepada saya boleh ngomong nggak ya kayak ini? Ya gimana ya? Kepada saham gitu loh. Oh, iya, ya sebenarnya kalau di saham itu keblasok gitu kan. Kok bisa gitu Pak? Keblasok gini. Jadinya dulu itu kan kita punya S2 ya 2015 itu. Iya. 2015 ke 2016 itu kan punya S2. Iya. Punya S1, bukan punya S2. Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke. Nah, Fakultas Ekonomi Bisnis. Lah waktu semester 6 itu ada mata kuliah apa itu? Investasi Investasi, oke. dan pasar modal. Iya. Investasi dan pasar modal. Nah, kebetulan ada beberapa kolega dosen itu yang ke mana itu ke Sidoarjo ikut pelatihan. Di mana itu Pak? Di Sidoarjo. Nah, Oke. ada beberapa dosen yang ikut Sidoarjo untuk yang adakan itu Ansor kan nggak salah. Oh. Tahun berapa itu 2018 atau 2018 ke tepatnya itu. Nah, itu 2019 itu harus ada mata kuliah itu. Setelah ada pelatihan harus ada mata kuliah itu. Oke. Nah, ternyata tidak ada yang berani masuk. Akhirnya Pak Irfan sendiri yang masuk ya? Akhirnya bukan alhamdulillah karena saya itu waktu itu merasa bertanggung jawab mendirikan prodi itu. Oke. Akhirnya walaupun saya nggak bisa itu saya masuk. Akhirnya saya kursus itu. Kursus berapa 4 bulan itu agak salah ya 4 bulan ya agak mahal itu. Bayarnya itu agak mahal itu pribadi lah. Oh berarti benar-benar konsen di itu ya selama 4 bulan Pak Irfan? Yang enggak, tetap kegiatan tetap Oke. ada. Ya nggak ada yang tahu itu saya kursus nggak ada yang tahu. Saya tuh kaget Online. pada saat dulu pertama ketemu Pak Irfan itu Pak Irfan lagi nunjukin ke saya ini masalah. Wah gila, saya pengen belajar dari dulu kan saya kan nggak paham sama sekali gitu Bu. Melihat apa yang dijelaskan Pak Irfan itu kayak udah kelas profesional banget gitu. Ya itu ceritanya kursus kemudian setelah kursus baru Oke. saya ngajar pada waktu ya berarti kan learning by doing gitu ya. Learning by doing betul. Learning by doing dan teaching mengajar sambil belajar. Oke. Ceritanya seperti itu. Kemudian lama-lama satu semester saya gimana sudah ada yang siap? Belum ada. Waduh ini tahun depannya lagi masa lagi. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Itu sempat merasa terjebak nggak sih? Ya gimana lagi ya. Bagian dari apa ya? Ini pendeknya ya. Boleh Pak, monggo dinaikkan Pak Irfan. Nah, mantap. Ya bagian dari nasib lah itu ya. ngelakoni takdir. Kalau bicara nasib nih, ngomong Pak Irfan lagi ngomong nasib ya. Pak Irfan memandang kehidupan itu kayak gimana sih Pak dari sisi Pak Irfan sendiri gitu? Ya apa ya kita kan percayanya ada qadar ya. Iya. Ada qadar ya. Jadinya kalau sudah kita sangat kita menjalani ya Iya. menjalani. Bukannya kemudian kita tidak menyerah ya. Wis apa jare Gusti Allah kan. Betul. Tidak, tetapi apa yang dikarepne Gusti Allah itu kan Tuhan kita itu kan nggak ada yang tahu semuanya. Iya. Ya lawful mahfud atau big datanya takdirnya manusia itu kan nggak ada yang tahu. Betul. Karena nggak ada yang tahu ya kita harus menyiapkan diri dengan berbagai macam usaha lah ya. Jadi nggak ada yang tahu, kemudian ada yang tahu dan kita juga nggak tahu masa depan itu seperti apa. Betul. Ya kita berusaha sebaik mungkin gitu Betul. aja. Betul. Artinya selain ikhtiar itu harus ada sesuatu yang real yang bisa kita kerjakan ya Pak Irfan ya. Iya, kalau
Saya sebenarnya itu kan beberapa bulan ini itu lagi konsen secara pribadi sebenarnya itu konsen. Apa itu Pak? Baca apa Nadoman. Berat. Baca Nadoman. Berat. Baca Nadoman itu ternyata itu kitabnya. Pertama saya nggak tahu itu kitabnya apa, tapi kemudian ternyata saya cari-cari di Google itu. Oh iya. Namanya Hidayatul Adqiya ila Thoriqil Auliya. Hidayatul Adqiya ila Thoriqil Auliya. Iya. Itu tentang apa Pak Irfan? Boleh cerita nggak Pak? Kalau nggak salah itu tentang tasawuf. Wih, Kalau nggak salah. Makanya ini bakal jadi podcast terberat kan? kan gini, saya juga mikirnya, saya kok dapat kitab ini ya, apa ini menjelang umur 40 tahun. Ternyata tua saya itu juga. Jadi masih menjelang loh, masih belum. Apa namanya, semakin usia kita semakin tua itu kadang kita memikirkan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan. Jadinya ternyata loh sudah tua. Padahal pinginnya itu tetap merasa muda. Nah tapi gini ya Pak, saya mendapatkan ini yang pertama kan hanya ada 9 wasiat gitu ya. Oke. Tapi 9 wasiat saya kira ini ya enggak. Saya kalau nggak lihat kitabnya ya nggak hafal. Oke. Tapi paling tidak gambaran besarnya tahu kan lah Pak Irfan. Iya. Ada orang ya kalau dalam lihat judulnya, saya pertama lihat judulnya, kemudian setelah lihat tahu judulnya itu ini menarik ini. Sebenarnya kan pertama kan tadi tidak tahu. Iya. Lah kan judulnya Hidayatul Adqiya ila Thoriqil Auliya. Kalau seandainya diterjemahkan bebas itu kan cara cerdas menuju jalan kewalian. Betul. Nah, saya lihatnya tuh gini. Orang itu melihat wali itu setelah baca buku itu, kemudian orang atau mungkin saya sendiri ya melihat wali itu kan dulu kenalnya dari kecil itu kan dari video, dari buku cerita gitu Pak ya. Cerita wali itu kan bukan katanya kalau yang di video dulu kan video ya, ada video kalau orang hajatan itu kan biasanya kalau video betul. Ya jadul banget itu kayak gitu. Merasa tua kalau itu kalau sampean nggak tahu merasa tua. Itu jadi kenangan spesial dulu Pak gitu Pak. Itu kan kalau menggambarkan semuanya Wali Songo itu ya. Gambar Wali Songo itu kan kemudian bisa terbang gitu ya. Kemudian bisa punya punya hal-hal yang orang lain itu tidak tahu, tidak bisa. Seperti kesaktian seperti ya kayak gitulah. Lah setelah lihat kitab itu saya berubah pandangan saya terhadap wali itu berubah. Artinya secara subjektif apa? Subjektif gitu. Oh, yang kan karena pengalaman pribadi itu. Saya membaca kemudian itu gitu. Dan setelah saya membaca itu pengalaman saya waktu saya kenal dunia wali yang dulu dari video itu ternyata nggak segitu amat lah. Nggak harus wali itu pinter iso mabur dan itu nggak harus seperti itu. Apalagi kalau ngomongin ini Pak ya, saya Siti Jenar gitu. Kemudian harus tahu dunia gaib. Iya. Ternyata yang dibahas itu nggak ada sama sekali loh dunia gaib itu. Gimana itu Pak? Gimana Pak? Lebih pada kemudian memperbaiki kualitas diri. Oh. Ya, jadinya ternyata jalan kewalian yang 9 wasoya itu bukan mengarahkan kepada kedikdayaan itu ya, kesaktian itu tidak, tetapi lebih pada bagaimana seseorang itu bisa menjadi lebih baik. Gitu. Oke. Kalau dalam Qur'annya itu kan Qur'annya itu ya, kan standarnya khosyah, standarnya kan takut khosyatillah, takut kepada Allah. Betul. Kemudian setelah takut kepada Allah kan kemudian bertakwa. Iya. Nah, kan hanya 2 kualitas ini yang kemudian yang menjadi indikator dari wali. Khosyatillah dan kemudian ketakwaan. Ketakwaan betul.
Lah khosyah ya biasa lah, kita mungkin sama-sama semuanya orang bisa bisa mengaku bahwasanya adalah takut kepada Allah. Iya. Saya bisa mengaku takut, sahabat juga Betul Pak. takut. Itu kan semuanya boleh mengaku bahwasanya, boleh mengklaim lah. Cuma kan tingkatannya beda gitu kan Pak ya. Bukan yang kemudian yang keduanya yang berbeda. Oke. Yang kedua adalah takwa kan. Takwa. Takwa ini menjadi unik karena apa? Kalau dalam ayat lain kan yang dapat hidayah itu kan miliknya orang bertakwa. Bukan hanya, tapi miliknya orang bertakwa. Miliknya orang bertakwa. Oke. Lil muttaqin. Kalau dalam ayat Al-Baqarah ya. Yeah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa. Oke, benar Pak. Jadinya kosok balene ya, kosok bahasa Jawa. Kalau orang yang tidak bertakwa berarti apa? Apa nggak selamat? Nggak dapat petunjuk, sebenarnya dapat. Oke. Tapi daya serapnya itu yang kemudian yang Berbeda. Orang yang bertakwa lebih memiliki daya serap terhadap petunjuk. Kemudian berbeda gini, saya sering di kelas itu ada anak telat. Nyapa kamu telat? Aku belum dapat petunjuk Pak. Saya jawab gini, tadi kamu bangun jam berapa? Saya bangun jam 7 Pak. Saya tahu, tapi kan tahu masuknya 8:30. Iya. Oh, saya tahu Pak, maksudnya enggak. Lah, kalau Anda itu bangun jam 7 dan tahu masuk jam 8:30, sampai sebenarnya itu sudah mendapatkan petunjuk. Karena bangunnya jam 7. Jam 7 yang bukan jam 7 jam 5 lah karena sholat subuh. Jam 7 nanti kan sholat subuh. Cuma lantas kenapa kok berangkatnya jam 8:30? Kenapa kemudian sampai bisa telat? Ya tadi ketika sampai itu bangun pagi jam 5, kemudian tahu masuk kelas itu 8:30, berarti sampai nggak punya petunjuk. Betul. Sampai dapat, tapi kadar ketakwaanmu ya. Betul. Kan semuanya kan sebenarnya dapat petunjuk. Nggak mungkin nggak dapat petunjuk. Betul. Allah itu pasti punya Rahman dan Rahim, bukan orang bertakwa saja yang digitukan. Betul. Bukan hanya orang yang beriman saja yang digitukan. Orang yang tidak beriman pun juga digitukan. Betul Pak. Kalaupun orang beriman kemudian tidak bertakwa ya, tahu Allah itu, tapi kemudian tidak mengambil petunjuk tadi, akhirnya kan kemudian telat. Okay. Nah, setelah saya membaca kitab itu ternyata ya seperti itu. Ternyata dunia kewalian itu bukannya dunia yang kesaktian, tetapi dunia untuk memperbaiki diri. Memperbaiki kualitas diri. Saya juga tadi itu waktu saya sering berpikir, kenapa sih kemudian orang-orang itu tidak suka dengan, bukan tidak suka, memandang dunia kewalian. Kok kemudian kita tidak suka untuk belajar di situ. Okay. Mungkin dengan sifat yang negatif ya. Wah, aku nggak pantas. Padahal kan sebenarnya kan tidak seperti itu juga. Okay. Kalau merujuk kitab ini ya, ternyata ini ya kualitas diri yang kemudian kita harus tingkatkan. Kita harus tingkatkan sebagai jalan kewalian. Itu ada 9 wasoya itu. Tapi ya kalau tadi kalau suruh menunjukkan semuanya saya lupa. Ada ini 9 ini berarti masing-masing waliullah atau gimana Pak? Bukan, jadinya 9 bab. Bukan 9 bab, 9 wasoya, 9 wasiat. Oh, 9. Oh, oke. Kitab ini kan dikarang oleh Zainuddin Al-Malibari. Zainuddin Al-Malibari itu pertama dia itu ya biasalah pembukaan kitab-kitab kuning. Muqaddimah ya. Muqaddimah. Kemudian yang kedua menerangkan bagaimana syariat, bagaimana hakikat dan bagaimana syariat, thariqah sama hakikat. Syariat thariqah. Setelah itu kemudian membahas tentang itu
kalau seandainya pengen mengikuti jalan kewalian, Belajar dari situ. belajarlah 9 wasiat Oh. berikut ini, gitu Pak, bahasanya seperti itu. Jadinya memang yang perlu pertama kali ya, kalau sebelum masuk ke situ ya, sebelum masuk pembahasan tentang itu ya harus tahu itu perbedaan syariat itu apa, Oke. kemudian hakikat itu apa, thariqah itu apa, hakikat Iya. itu apa. Itu yang pertama sebelum ke 9 itu. Seperti itu. Syariat, Syariat, hakikat, hakikat dan sama thariqah. syariat, thariqah sama hakikat. Oh, hakikatnya yang terakhir. Ya, berarti. hakikat. Itu memang nggak bisa dipindah-pindah gitu. Itu sudah memang udah jalannya gitu ya. Ya nggak syariat. bisa dipisahkan sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa dalam perjalanan kehidupan itu nanti Oke. itu nggak boleh dipisahkan. Kalau kemudian, aku syariat saja, atau saya hakikat saja, atau thariqah saja. Itu sebenarnya nggak bisa, sebenarnya. Tetapi kan masyarakat umum sering Betul, kali. betul Pak. Salah satu saja yang diambil. Aku syariat aja. Soalnya apa Islam? Kalau seandainya masuk makom hakikat itu, tutup aku, tutup makome. Tapi kalau ngomongin kayak gitu kan akhirnya jadinya semua orang jadi ngerasa nggak mampu ya Pak ya. Iya, seharusnya semuanya. Kalau seandainya dipandang sebagai apa ya? Saya lebih membuat klasifikasi itu gini. Kalau dunia kewalian itu dipandang secara kuantitas, Iya. berarti kemudian memaknai dunia kewalian itu sebagai status. Oh, oke. Status. Oke. Saya lebih berarti status itu berarti kemudian status wali. Ya. Betul. Status wali kan kemudian bisa dipolitisir oleh wali itu omongannya. Ah. Tetapi saya lebih memandang dunia kewalian itu sebagai sebagai kualitas, Oke. sebuah proses untuk menjadi lebih baik, dan itu banyak yang mungkin dimulai dari memang syariat, dimulai dengan syariat itu kalau dalam kitabnya tadi ya cuman gini, pokoknya menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya. Ya itu sebenarnya syariat. Oh. Jadi wayah poso ya poso. Wayah mangan pas poso ya mangan. Nah, itu jauhi larangannya. Ya, Tapi itu hakikat. nah ini yang problem. Jadinya ini kalau syariat itu kan punya sebuah sholat, ya sudah. Kalau ada perintah sholat kita sholat. Iya. Kalau ada perintah zakat ya kita zakat. Kalau kita ada perintah haji, kalau mampu ya. Kalau kemudian dilarang untuk melakukan keburukan misalnya mencuri misalnya atau mungkin ya sudah kita lakukan. Nah itu syariat. Lantas kalau misalkan ada kalau ngomongin kejadian gitu Pak, ada kasus kan kadang ada beberapa orang itu yang beralasan saya melakukan ini meskipun itu sebuah bentuk kejahatan tapi tujuannya untuk kebaikan. Itu menurut Pak Irfan kayak gimana? Kan ada juga gitu Pak, artinya saya deh gitu ngambil milik orang lain gitu kan, terus saya serahkan sama orang yang lebih yang menurut saya sendiri yang lebih pantas untuk Ya kayak Robin Hood. Nah kayak gitu Pak. Nah kayak gitu. Itu hakikatnya kayak gimana Pak Irfan? Ya itu kan konteks gitu ya. Yeah. Bermain di konteks. Kita tidak bisa menjelaskan seperti itu. Oh, oke. Tetapi kalau masuk dunia untuk memperbaiki diri, artinya masuk dunia kewalian dalam arti untuk memperbaiki diri, itu kita bukan hanya memandang hasil, Betul. tetapi memandang proses. Proses juga ya. Jadinya kalau seandainya itu mau sedekah, ya bukan dari pencurian. Misalkan hanya itu yang bisa saya lakukan, gimana Pak? Ya sudah, berarti nggak usah melakukan sebuah. Berarti nggak manfaat Pak ya? Atau gimana? Cuman ya, kan diamnya jenengan mungkin bermanfaat. mungkin prosesnya itu malah yang nggak bermanfaat atau justru yang saya berikan ke orang lain itu yang jadi bermanfaat atau gimana Pak? Ya kita kan sama-sama kita tidak tahu ya, sama masa depan itu kan sama-sama kita tidak tahu. Misalnya saya mencuri, saya berikan kepada orang lain yang lebih berhak. Yang lebih berhak. Mungkin kita sedekahkan ke masjid lah.
Betul Pak. Nah, kita kan nggak tahu ternyata uangnya itu kan kemudian dibelikan apa. Oh iya. Kita dibelikan apa. Lah dibelikan apa, tiba-tiba maunya dibelikan semuanya dibelikan gendeng lah. Iya. Masuk dari gendeng. Dan tiba-tiba kemudian gendengnya rubuh menimpa orang. Kan sama-sama. Malah double gitu jadi. Sama-sama kan tidak tahu. Malah double malah Pak. Makanya kan karena sama-sama kita tidak tahu, itu yang kita lihat itu yang kemudian menjadi standar. Oke. Sama-sama. Kemudian saya akan melakukan kejahatan untuk kebaikan. Betul. Nah, itu kan sebenarnya itu kan konteks. Kalau lihatnya kayak Robin Hood itu. Robin Hood itu kan ada konteks Ada yang konteksnya. melatar belakangi. Betul. Karena dia itu kemudian melawan ya, kalau dalam Betul, melawan penjajahan. melawan penjajahan. Nah, Betul. itu kan beda lagi itu. Beda lagi dengan yang dengan contohkan tadi. Berarti saya harus merasa terjajah. Beda lagi. Makanya gini, kalau dalam syariatnya itu aja ya. Sudah, kalau seandainya itu nggak boleh mencuri, nggak usah mencuri. Oke. Nggak usah mencuri, kemudian kita sosokkan, kemudian saya untuk kebaikan pencurian saya ini ya. Iya. Ya sudah, kita selesaikan itu. Karena dari syarat itulah, dari yang kita lakukan itulah, kemudian secara istiqomah kita lakukan, baru kemudian kita masuk pada dunia thariqah secara mandiri. Yang lebih dalam lagi berarti Pak ya? Iya, jadinya nggak bisa kemudian lompat ke thariqah, itu nggak bisa. Jadi harus Ya, berurutan ya Pak ya? harus diselesaikan syariatnya dulu. Oke. Ketika syariat itu selesai, maka istilah kalau dalam kitabnya itu kan, dalam kita itu ada nurut thariqah Menurut Toriko. yang akan muncul secara sendirinya, dan itu tidak bisa diminta itu. Dan tidak bisa diciptakan mungkin. Nggak bisa dikondisikan. Oke, menarik. Kemudian Pak, gimana Pak? Terus Pak? Nggak bisa dikondisikan. Jadinya kalau dalam kitabnya ada sebenarnya ada anunya, aturannya saya nggak lupa. Oke. Jadinya kalau seandainya syariat itu kita kerjakan secara konsisten, itu nanti ada nurut thariqah yang akan muncul. Nah, nurut thariqah ini yang kemudian yang membuat kita mendapatkan hakikat. Soalnya kalau dalam kitabnya itu kan syariat itu diibaratkan sebagai perahu. Oke. Syariat itu diibaratkan perahu. Jadinya kalau kita dengan mau ke Kalimantan naik perahu ya, misalnya naik perahu kan mau ke Kalimantan nggak pakai darat, tapi kan naik perahu. Nah, perahu itu kan menjadi alat untuk sampai ke Kalimantan. Untuk Kalimantan transportasinya. Transportasinya. Nah, kemudian hakikat, bukan syariat, thariqah. Thariqah itu seperti laut. Oke. Thariqah seperti laut. Sebenarnya kalau syariat itu seperti perahu, thariqah itu seperti laut. Oke. Nah, sedangkan hakikat itu seperti durun itu mutiara ya. Mutiara lautan. Mutiara laut. Berarti yang terkandung di dalamnya itu. Terkandung, pokoknya yang bagus dalam lautan. Oke. Jadinya kalau seandainya ingin dapat mutiara tadi, dapat hakikatnya, itu kan harus naik perahu, kemudian menyelam di lautan. Betul. Berarti untuk mendapatkan thariqah. Harus ngikutin segala prosesnya. Harus thariqah dulu, kemudian nyelam ke laut thariqah, kemudian mendapatkan mutiara. hakikat yang kemudian thariqah. Ya kan nggak mungkin nyelam dulu terus naik perahu ngambil. Makanya kalau seandainya tujuan saya untuk kebaikan, kebaikan gimana itu? Betul. Saya melakukan kejahatan untuk kebaikan, gimana itu logikanya? Kan nggak masuk pada logikanya. Betul. Menarik ya. Saya baru dengar ada kitab yang kayak gini. Pertanyaan saya, dengan apa yang Pak Irfan pelajari dari kitab tersebut, dampaknya terhadap diri Pak Irfan sebagai warek ataupun dosen itu kayak gimana Pak? Seru gitu. Nah, itu makanya. Kan saya juga pengen tahu gitu Pak Irfan. Ya. Artinya kan pasti kan ada manfaatnya juga gitu Pak. Ya, saya kan baca ini, saya lihat, saya kadang-kadang juga mikir. Saya dapat ini itu kan dapat membaca, setelah membaca kitab ini, itu kan berawal dari
Saya itu ingin menyabut diri dari dunia luar. Gimana itu maksudnya Pak? Maksudnya gini, jadinya kan dulu saya kan ya aktivis lah, jalan-jalan. Oh iya, saya tahu ceritanya itu. Saya tahu itu. Itu luar biasa banget kalau ceritanya Pak, informasi dulu itu. Kemudian kayak gimana Pak? Kemudian aktivis yang kadang-kadang kan tidak sama dengan teman jalan. Iya. Oke. Dan ada rasa capek. Jenuh Pak ya? Jenuh. Karena ya kalau Bapak Ibu tidak ngalor kok malah ngidul, gak ngidul malah. Oke. Ya. Jadi nanti saya dapat ketemunya itu di kitab itu. Jadi ada wasonya, ada muslah, ada hifdzul auqat, ada kemudian taubat, ada yang itu qanaah, ada tawakal dan lain sebagainya. Ketemunya itu di situ. Jadinya kemudian uzlah, karena itu kan sebenarnya bab uzlah. Iya. Uzlah itu kan ketika bab uzlah sudah Jainuddin itu membagi. Orang itu kan punya pilihan. Iya. Pilihannya itu apakah uzlah, apakah jamaah. Oke. Jamaah. Uzlah, jamaah itu katanya lebih utama daripada uzlah. Oke, siap. Nah, tentunya muslah itu kan menyendiri itu ya. Iya. Kemudian jamaah itu kan berkumpul sama orang. Lah, jamaah itu lebih utama daripada muslah. Lah ini bukan dua-duanya ini punya latar belakangnya sendiri-sendiri, punya prasyarat sendiri-sendiri. Lah, kalau yang muslah, karena muslah sendirian. Itu ya harus digunakan untuk ibadah. Oke. Sholat, zikir, dan lain-lain. Kemudian kalau jamaah itu harus kuat dengan omongannya orang. Ya, prasyaratnya itu. Jadi kalau uzlah itu harus ibadah. Oke. Pilihannya itu. Oke. Kalau jamaah harus kuat karena omongannya orang. Oke, berarti kata lain dua-duanya harus diambil ya Pak ya? Atau gimana? Itu pilihan itu. Kita nggak susah ya. Susah. Kecuali Naruto ke Bikusunto. Jadi dua itu. Itu pilihan itu. Enggak, artinya saya membandingkan kayak gini Pak Irfan. Kalau itu jadi pilihan, bukannya manusia itu kan makhluk sosial gitu loh Pak. Yeah. Artinya kalau memilih uzlah untuk sendirian, sedangkan kita kebutuhannya butuh dengan orang lain, kan harus disikat aja dua-duanya gitu loh. Nggak akan sampai. Nggak sampai ya? Kita punya waktu kan hanya 24 jam gitu ya. Oh iya sih, betul. Jadinya ya kalau uzlah ya sudah, sampai ke Kalas Purwo saja. Ya sudah, kan ya gitu kan. Itu ya. Lah sekarang ini kan kita nggak bisa. Betul. Gimana kita nguzlah kita punya HP? Betul Pak. Tiba-tiba kemudian ada status kita ya, yang umumnya kita makan bersama keluarga, kita foto ya, gitu jadi status. Betul. Gimana kita nguzlah? Betul. Semuanya kan harus sekarang ini ya jamaah. Terkadang kan kita kan. Saya sadar seperti itu semuanya. Iya ya kemarin itu kan ya sebenarnya kan saya hanya omongannya uang lah ya. Kemudian ketika kita dan kita tahu bahwasanya semuanya kan kalah dengan waktu. Betul. Kalah dengan waktu, semuanya ternyata terbukti dengan waktu, kalah dengan waktu. Jadinya ya itu, kalau kita sekarang ini, kalau menurut saya ini ya nggak bisa kemudian muslah ya, harus jamaah bagaimanapun. Jamaah bagaimanapun kita ini akan berkomunikasi dengan orang lain. Dan era kita itu kan era informasi dan nggak mungkin tidak berkomunikasi. Betul. Makanya ya tadi pilihannya, kalau sampai nguzlah itu harus ibadah. Iya. Kalau jamaah harus kuat karena dengan orang lain. Oke. Ya itu aja tuh. Itu pilihan, bukan kemudian kita harus kita perdebatkan, tidak, tetapi itu pilihan yang saya kira tidak bisa akan ya dengan nguzlah kan enak atau ibadahnya kan. Betul, misalnya betul, gitu. Betul.
tidak ada orang yang ganggu, tidak ada, kan enak ibadah. Tapi kalau jamaah nanti kan ada pendapat A, pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3. Belum lagi kalau kita melakukan kebaikan saja. Orang akan memberikan stigma yang negatif walaupun itu kita melakukan kebaikan. Betul. Gitu. Makanya kalau uzlah, kalau jamaah, kalau pilih jamaah dan kalau kita posisinya berjamaah, ya harus kuat dengan omongan. Itu aja. saya dengar apa yang disampaikan Pak Irfan tadi itu, saya akhirnya berkesimpulan kayak gini. Terkadang kita itu kesalahan terbesar kita itu kadang kita selalu berpikiran pada saat kita berbuat baik kepada orang lain itu akan berbuat baik juga kepada kita gitu. Padahal nggak selalu ya Pak. Ya jangan mengharap begitu dengan manusia. Iya, apalagi kan faktanya itu kan kebaikan itu kebaikan itu susah untuk diingat begitu. Sedangkan kejahatan itu kebaikan itu mudah untuk dilupakan, sedangkan kejahatan itu mudah untuk diingat gitu loh. Iya, jadinya kan gini, jadinya ketika masuk dunia untuk memperbaiki diri, kalau bahasa saya kan itu ya, iya. Untuk dunia perwalian, itu yang pertama yang harus dilakukan adalah tobat. Wah, itu sudah itu jadinya yang saya sebutkan uzlah itu wasoya ke-8. Iya. Wasoya ke-9 kan hifdzul awqat. Lagi saya baca. Itu saya baca hampir 1 tahun nggak selesai. itu yang pertama adalah tobat. Jadinya tobat itu ya memang kalau bahasanya kitabnya itu kan babun fikul ibadah maksudnya. Babun fikul ibadah. Apa namanya, ibadah, pintu dari setiap ibadah itu adalah tobat. Betul. Setuju kalau itu, setuju. Pintu dari tobat. Sama juga ketika dengan mau masuk dunia perwalian untuk memperbaiki diri, itu yang dengan harus tobat. Iya. Tobat, artian tobat itu gini. Kadang kan orang itu kan mungkin bisa menerima orang lain, tapi belum bisa menerima diri sendiri. Betul. Betul. Berperang dengan diri sendiri itu susah, Pak Irfan. Menerima pada posisi. Betul, Ketika ada peralihan, apalagi ada peralihan mungkin jenengan kan masih baru ya di kampus ini. Ketika sampean ini masuk, dari dulu kan punya cerita, punya sejarah. Iya. Kemudian masuk di Ibrahim. Kan itu ketika ada peralihan itu kan pasti ada. Betul, Pak. Ada gejolak. Betul. Nah, inilah yang kemudian fenomena taubah itu ada di situ. Betul. Dan fenomenanya itu bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri. Iya. Menerima diri kita sendiri dengan itulah, menerima kesalahan kita, menerima kesalahan orang lain. Itu yang kemudian yang menjadi awal kita masuk agar supaya kita bisa memperbaiki diri. Tanpa itu tidak bisa dilakukan. Tanpa bisa menerima kesalahan diri, kesalahan orang lain, ataupun kesalahan kita kepada Tuhan, baik kepada Tuhan kepada manusia, itu tidak akan bisa masuk pada fase selanjutnya. Betul. Berarti yang pertama itu harus bisa mengalahkan diri sendiri ya Pak? Iya, sebenarnya kan kalau umumnya memaafkan orang lain kan mudah. Gitu. Mudah banget. Mudahnya gini umumnya. Ya udah, ayo aku jauh sepuro ya. Ya udah selesai. Tak traktir lah. Setelah itu kan kemudian kita sudah hilang. Fair lagi kan. Tapi kemudian memaafkan diri sendiri itu memang susah banget. Diri sendiri atau memanfaatkan kesalahan kita kepada orang lain, itu yang susah. Betul. Yang susah lagi menjaga itu. Wah. Itu kalau udah ngomongin menjaga itu malah jadi makin susah. Ya, jadinya memang yang paling susah itu menjaga. Setelah kita setelah kita ini kemudian bisa memaafkan orang lain dan kemudian menjaga itu, menjaga komitmen kita untuk mau memperbaiki diri. Betul. Kemudian saya learning by doing sebenarnya. Learning by doing itu gini. Ketika saya membaca itu dalam peristiwa kehidupan saya itu terjadi. Repotnya di situ. Jadi saya membaca agak lama itu repotnya di situ. Banyak kejadian gitu. Ya banyak kejadian. Jadinya kalau nggak usah dibaca saja.
Lalu, aku mau coba gitu. Malah jadi repot. Iya ya, Pak, ya. Kadang kita kalau baca sesuatu apapun itu bentuknya itu tuh tiba-tiba kok sama ya dengan kejadian gitu. Ya. Taruh aja lah gitu. Mending taruh aja kalau Tapi kalau kesamaannya itu berujung kebaikan gitu kan seneng kayak gitu kalau kita bacanya. Tapi kemudian kebetulannya itu kepada sesuatu yang pernah kita perbuat dan itu merupakan hal yang jelek dan selalu kita sesali, itu kadang ya, jadi nggak lanjut gitu Pak ya. Ya kebetulan ya karena memang sudah posisi hampir 40 ya. Ternyata kemudian oh iya aku tuwek wis kalau dulu segala hal alhamdulillah aja Pak ya. Iya, kalau dulu kan ya pokoknya setelah bisa ketawa-ketawa. Iya, saya itu jadinya apa ya? Kita kan nggak bisa kemudian menentukan apa yang kita mau. Betul. Tetapi sebenarnya yang kalau saya itu ya yang sering itu aku njaluk saya minta sesuatu itu susah apa malu. Tapi lah umumnya butuh tolong disediakan. Cuma itu saja. Jadinya saya selama ini kan saya tadi minta pada Tuhan Allah itu ya. Doa itu kadang-kadang yang saya hafalkan saja. So, kayak nggak hafal. Dan teman-teman doanya kok panjang-panjang ya. Kemudian kok macam-macam. Doa ini ada sendiri-sendiri. Aku kok kursi. Kalau ngomongin doa ya, terkadang kita itu kadang nggak nyangka gitu Pak, apa yang kita inginkan itu terkadang oleh Allah itu istilahnya kalau boleh saya bilang dilewatkan kepada seseorang atau sesuatu yang benar-benar nggak kita sangka gitu loh. Ya ya tadi yang kita sama tidak tahu. Sebenarnya kalau saya kan ya awet kan sama-sama tidak tahu masa depan kita sama-sama tidak tahu. Makanya tadi kita harus bukan harus ya itu kan free will. Ya kita berusaha untuk melakukan syariat tadi. Jadinya kembali pada itu sebenarnya Jadinya kalau seandainya kita berbaik pada orang lain, kemudian kita tidak melanggar larangan Tuhan, tidak melanggar larangannya sosial kita, kemudian kita menjalankan kewajiban kita, saya kira sudah selesai lah. Kalau di luar itu kayak apa yang di luar. Kalau orang-orang itu biasanya ikut toriko itu ya sebenarnya kan masing-masing mursyid itu tidak sama caranya. Ya kalau sudah syariatnya sudah selesai kan kemudian masuk menurut toriko yang betul. Itu masing-masing orang sama tidak sama. Tetapi dalam torikoh itu sama dengan yang jenengan tanyakan tadi ya. Yang penting itu adalah ikhtiar. Ikhtiar, betul. Setuju kalau itu. Ikhtiar itu berhati-hati. Berhati-hati. Itu dalam torikoh itu berhati-hati. Jadi ketika kita kan nggak tahu umumnya kita nggak tahu tiba-tiba yang nolong orang itu orang yang kita benci. Betul. Makanya kita kan harus berhati-hati. Betul. Dan yang kedua yang mungkin perlu belajar ya. Itu adalah azimah. Kalau dalam kitab itu. Kalau dalam torikoh itu ada dua. Dalam waktu fase torikoh itu dua. Yang pertama adalah ikhtiar atau kehati-hatian. Yang kedua adalah azimah. Apa itu Pak? Azimah ini tujuannya aja ya. Oh tujuannya. Tujuannya itu sebenarnya itu digunakan untuk menjaga kita untuk selalu istiqomah pada kehati-hatian. Biasanya wujudnya kalau dalam torika kan wujudnya kemudian wirid, iya. Seluruh wirid berapa ribu gitu dalam satu hari. Betul. Itu wujudnya seperti itu. Seperti kan torikoh itu kalau azimah kan riyadhah ya tadi. Riyadhah itu seperti kayak wiritan berapa kali. Makanya kalau masing-masing torikoh kan bisa sama. Saya belum pernah torikoh. Apalagi saya Pak. Saya belum pernah ditanya.
Tapi lucu kemarin tuh Gimana, Pak? saya itu ingin masuk ke Toriko itu ya. Mau bayar. Lama itu. Saya daftar ikut peserta. Keanggotaan. Enggak, daftar peserta. Apa pesertanya? Peserta kan harus ke Tulungagung itu. Oh iya. Bisnya itu loh. Gimana, Pak? Daftar bis tadi. Oke. Lah, ternyata saya lama belum. Kapan berangkat lo? Pak, sampean enggak komandan bis terus. Aku wis entuk hidayah melu Toriko kalau enggak komandan bis gitu. Akhirnya sampai sekarang belum pernah bayar. Niat baiknya Pak Irfan kalah dengan tiket bis itu tadi. Tapi niatnya sudah ya. Ya. Itu gara-gara sepele tadi. Jadi enggak ke Toriko gara-gara ketinggalan bis tadi. Ya sudah lah gitu. Jadi ya tadi jadinya Toriko itu yang pertama kehati-hatian seperti wirai, kemudian azimah seperti Riyadhah. Sebenarnya bukan hanya Riyadhah saja, sedekah juga. Jadi sedekah kemudian baik pada orang itu juga bagian pada Toriko. Bagian pada azimah maksudnya. Azimah bagian dari Toriko tadi. Kemudian juga kita bekerja, tetapi hasil kerjanya kita berikan kepada orang lain. Nah, itu juga Toriko juga. Kemudian taklim, belajar dan juga mengajar. Itu juga bagian dari Toriko. Lah, yang penting azimah itu adalah gunanya digunakan untuk menjaga dari godaan setan. Bahasanya. Lebih kayak ke alat ya, Pak ya? Ya, sebagai alat. Azimah sebagai alat. Dan biasanya kan wujudnya kalau orang dulu kan keris. Orang-orang dulu kan keris. Kemudian mungkin hizib gitu ya. Betul. Hizib. Kemudian saya dulu ada yang saya dulu kan saya pondoknya di Al-Kausar. Al-Kausar kan dengan daerah Madura. Betul. Nah, itu saya pernah dengar istilah tasek miring sungai raja gitu. Tasek. Itu kan ada rapalan-rapalan yang harus dilakukan itu. Nah kan itu kan juga ternyata menjaga dari limo. Susah itu, Pak. Ya. Ketika sudah dapat itu kan dijaga, nggak boleh melakukan molimo, dan itu larangan semuanya. Mulai zina, mulai kan ya nggak boleh. Susah itu. Kalau seandainya sampai ke situ kemudian melanggar 5 hal itu kan pritil kan. Gagal. Tentunya ini bagian juga azimah. Tentunya azimah itu digunakan untuk menjaga syariat. Menjaga syariat. Tentu tidak kemudian syariat itu kemudian udah Toriko, saya cuma hakikat enggak. Tapi ternyata malah fenomena ada klausul dari Toriko itu azimah tadi itu menjaga syariat, menjaga tidak melanggar perintah dan selalu melakukan tidak melanggar perintah ya, dan selalu menjauhi larangan. Gitu. Itu dijaga dengan azimah tadi. Dan ya tradisi kita salah satunya tadi yang tradisi Madura tadi yang tasek miring dan sungai raja. Itu kalau seandainya saya itu dulu ya saya nggak tahu itu. Saya nggak pernah tahu. Cuma dengar teman-teman. Itu kalau ngomongin itu saya sebagai orang baru tahu. Itu kan periode KB itu kan. Ada badannya kan hancur semuanya. Katanya seperti mitosnya seperti itu. Nah, itu kan ada amal-amalan dan itu sebenarnya bagian daripada azimah, bagian daripada Toriko yang digunakan orang tua dulu kita untuk menjaga diri syariat, bukan menjaga diri, bukan menjaga diri sebagai kanuragan, tidak, lebih ke syariahnya, tapi digunakan untuk menjaga kita tidak melanggar syariat. Tujuannya adalah lebih khusyuk. Khusyuk. Ya tadi dah. Kalau seandainya melanggar 5 pantangan, batal. Bukan batal lagi. Selesai ya, habis ya. Dia itu gagal. Bukan gagal, badannya kan kemudian hancur. Maksudnya ini secara harfiah fisiknya gitu. Fisik. Kan berarti kan artinya dia itu dilarang ketika sudah berazimah seperti itu, dilarang untuk zina, dilarang untuk
Itu sebenarnya kan untuk menjaga. Sebenarnya jadi dalam kitab ini juga azimah itu diartikan sebagai untuk menjaga syariat. Untuk menjaga godaan setan, bukan syariat. Bahasanya untuk menjaga godaan setan. Agar kita tidak melanggar dari 5 ini tadi ya. Ya, itu contoh. Iya, Contoh. Untuk menjaga kita dari khutuwati syaitan. Khutuwati syaitan berarti kan kita melanggar syariat. Jalan-jalannya setan itu kan kita semuanya melanggar syariat. Itu untuk menjaga itu azimah itu. Jadinya ketika kita thariqah itu sebenarnya untuk menjaga tadi, untuk menjaga agar supaya kita itu setelah naik perahu harus nyelam. Harus ikuti prosesnya, Pak ya. Harus nyelam dengan cara nyelam itu maksudnya apa? Ya menyelam itu maksudnya menjaga apa-apa yang kita sudah lakukan dalam syariat. Oke. Nah setelah kita mendapatkan, kita nyelam tadi, kita akan mendapatkan mutiara. Manfaatnya. Manfaat berupa durun tadi. Mutiara durun, hakikat yang durun tadi. Lah hakikat ini ada 2. Yang pertama adalah usulul maqasid. Yang kedua adalah musyahadah nurut tajalli. Usul maqasid itu ya maqasid bebas lah. Kalau saya memaknai tidak sama dengan teman-teman ya. Saya memaknai ya bebas. Umumnya gini, waktu maqasid kita apa sih di dunia? Maqasid kita itu anak kita soleh. Cukup itu aja gitu. Itu kan sudah usul bagi saya. Iya. Umumnya zaman ada tetangga saya itu pingin anaknya itu jadi dosen. Tapi kan nggak apa-apa, Pak. Gitu. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Dia kan usul itu. Iya. Terus kemudian dia tidak sama, dia bagus dengan orang, dia melakukan syariat secara biasa. Nah kemudian yang thariqahnya yang diambil, dia itu tidak berhenti sholat sunnah. Bukan sholat duha. Dan dia itu guru ya, selalu itu kan setiap hari itu. Ya cuma doa, gur pengen anaknya, ya gitu. Sholat duha itu sebenarnya adalah thariqah. Kemudian usul kepada maqasid. Lah ternyata anaknya itu kemudian jadi dosen sebuah di akhirnya Pak ya? Di Unisma sama di mana itu kalau nggak salah. Jadi dosen sebuah. Lah bagi saya, menurut saya ini yang menurut orang lain ya terserah lah. Itu sudah usul maqasid. Betul. Kalau di thariqah biasanya usul itu artinya usulillah ya. Tapi menurut saya karena saya nggak pernah dibayar kan bebas ya. Menurut saya ketika kita sudah maqasid kita itu sudah selesai dan maqasidnya yang bagus tentunya ya, sudah anak soleh, kemudian kita berguna pada orang lain, itu kan menurut saya juga usul. Momennya dengan di rumah ada lembaga pendidikan, ternyata sudah punya banyak lulusannya yang menjadi orang, itu juga sudah usul. Usul maqasid. Berarti dari orang lain gitu Pak ya, bukan dari diri kita sendiri gitu. Iya, tinggal maqasidnya apa kita. Maqasidnya kan tadi kan saya contohkan maqasidnya adalah anaknya jadi dosen. Betul. Kemudian dia melakukan thariqah, melakukan sholat. Karena sholat itu juga bagian dari thariqah. Jadinya yang bisa masuk pada thariqah dalam kitab yang dicontohkan di sini kan puasa, kemudian sholat, kemudian bekerja hasilnya untuk orang lain, itu juga bagian. Kemudian mengajar dan belajar. Itu yang dicontohkan. Mungkin banyak lagi varian-varian thariqah ya, sesuai dengan mursyidnya masing-masing. Gitu. Nah, itu yang pertama, jadinya hakikat yang pertama adalah usul maqasid. Usul maqasid. Maqasid, saya tidak mengartikan usul maqasid ilahi yang kemudian sampai pada musyahadah. Tidak, tapi maqasid itu hanya kita sederhana saja lah. Dari diri kita ya? Dari diri kita, mamanya saya ingin anak saya soleh. Ya sudah, ketika anaknya soleh. Ya kita kemudian harus masuk thariqah. Kita harus ngambil loh. Enggak juga gitu. Ketika sudah safinah ya, naik perahu, kemudian kita tahu, wah anakku khusus soleh. Nah, kan untuk masuk thariqah, harus menyelam untuk mendapatkan anak soleh yang betul-betul durun, hakikat tadi. Ya, itu kemudian ya
harus riyadhah. Nah, riyadhahnya apa? Namanya kalau puasa ya puasa, kayak misalnya sholat. Bahkan ulama-ulama kita itu cerdiknya gini. Jadinya kita kan setiap hari itu kan zikir tuh. Iya. Zikir yang 33 itu loh, yang subhanallah, walhamdulillah, Wala la ilaha. ilaha illallah. Bukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allah. Kemudian la ilaha illallah. Nah, dibaca 33 kali masing-masing. itu sebenarnya itu sudah bagian. Sudah cukup, Pak ya? Iya, tapi yang penting kita tahu tujuannya untuk menjaga fluktuasi itu. Yang saya maksud itu. Tahu tujuannya. Yang saya maksud itu. Itu tinggal tujuannya apa dulu iya, gitu kan. Kalau untuk demi kebaikan diri sendiri dan orang-orang di sekitar ya mau. Sudah kan selesai. Berarti kan sudah mendapatkan makosid, usul makosid. Baru yang kemudian ada yang musyahadah nurut tajalli. Ya ini yang kemudian mungkin agak susah yang pemaknaannya juga sangat. Itu tahapan berikutnya lah, Pak ya. Individual. Tapi bagi saya kalau saya sebenarnya kalau usul makosid sudah selesai. Siap. Menarik. Banyak ilmu tentang kehidupan yang saya dapat hari ini dari Pak Irfan. Terima kasih atas segala ilmunya, Pak. Ternyata memandangnya itu sesimpel itu, Pak ya. Ya simpel saja lah. Iya. Sudah nganu kakek pikiran. Simpel banget. Saya kalau memang didengarkan dari tadi memang kalau sekilas kayaknya berat banget apa yang disampaikan Pak. Cuman saya dapat kesimpulannya itu sesimpel mungkin lah jadi manusia gitu, Pak ya. Ya simpel, yang penting itu tidak kalau bertetangga ya enggak ngerusui tangga. Betul. Kemudian kalau kita ini kemudian kita muslim ya, kemudian sholat karena perintah sholat. Iya. Kita tidak melanggar, tidak berzina, ya itu sudah cukup dah. Betul. Waktu puasa, waktu Ramadan ya kita puasa. Waktunya belum buka puasa gitu. Ya, simpel saja gitu. Ya itu nanti setelah sendirinya nanti akan muncul nurul thariqah tadi. Secara sendirinya. Oke. Ya kalau seandainya ikut thariqah itu monggo, itu bagi saya seperti orang belajar. Pilihan, Pak ya. Pilihan kan tidak harus. Tidak harus. Dan saya ya karena saya nggak gagal kalau belum ada kesempatan lagi. Berarti harus ikut bis lain dong. Gara-gara ketinggalan bis. Terima kasih Pak Irfan. Oke. Sudah menyempatkan waktu untuk datang. Kita nggak kerasa udah cukup lumayan lama loh, Pak. Saya kan ini kan masih bab pertama ini Pak Irfan jelaskan. Belum ada 9 lagi, ada 8 Pak ya. Ya belum masuknya tobat ini ya. Wah, itu bisa. Masuknya ada 9. Kayaknya butuh waktu setahun kayaknya. Ya sudah. Dan nanti mungkin bisa sambung lagi. Terakhir Pak Irfan, kita kan lagi ngomongin kampus lah ya, artinya sebagai Pak Irfan sebagai wakil rektor dalam hal ini, mungkin ada sesuatu yang ingin dihimbau kepada teman-teman khususnya mahasiswa atau kita khususkan ke PMB kali inilah artinya. Oke. Gimana? Oh ya, baru ingat ya, saya sekarang ada project buat kurikulum baru. Kurikulum di tingkat prodi. Dan kurikulum di institut yang ya ini promosi sekali ya. Boleh Pak, harus Pak. Harus Pak. Kita lagi membuat kurikulum namanya kurikulum Mabadi' Khairul Ummah. Mabadi' Khairul Ummah. Kurikulum ini digunakan sebagai kurikulum institut yang artinya semua mahasiswa Ibrahimi nanti harus mengikuti kurikulum itu. Wajib Pak ya? Wajib. Jadi nanti setiap prodi nanti akan mengintegrasikan kurikulum Mabadi' Khairul Ummah di kurikulumnya, kurikulum prodi. Ini apa? Ini isinya apa sih? Profilnya itu tentunya berasal dari karena Mabadi' Khairul Ummah itu terinspirasi dari NU ya. Dari NU ya. Karena kita afiliasinya dari UKNU dan dari Ahmad Siddiq. Kemudian untuk aplikasinya di sini, ini kita ambil semua kurikulum itu dari semangatnya para pendiri. Dalam hal ini dari Yai As'ad,
Ya, saat kemudian Yai Sarkasi dan juga kiai-kiai yang lain yang kemarin itu kita sudah melakukan brainstorming ya. Yang dengan record itu, itu isinya dari kurikulum itu di situ. Tentunya dari ingatan-ingatan para sesepuh kita, dari ingatan terkait dengan bagaimana Yai Sarkasi, bagaimana tujuan mendirikan kampus ini, bagaimana cita-citanya beliau, dan juga bagaimana pemikiran-pemikiran Yayasan Samsul Arifin. Nah itu kemudian kita jadikan kurikulum di sini yang kemudian kita namai kurikulum Mabadi' Khairul Ummah. Mabadi' Khairul Ummah. Jadi kalau mungkin teman-teman mau merasakan kurikulum ya harus masuk di itu sudah disusun apa sudah proses penyusunan ini apa sudah kan selesai? Kemarin kan transkrip ya. Yeah. Kemarin sudah workshop ya workshop untuk brainstorming dan mungkin ini selesai bulan Juni. Amin. Kita targetnya itu bulan Juni selesai dari baik di kurikulum institut maupun kurikulum prodi. Ya. Jadinya nanti untuk semester depan untuk mahasiswa baru ini sudah menerapkan kurikulum Mabadi' Khairul Ummah. Oke. Dan sekaligus berbasis MBKM juga. Oh gitu. Oke. Prosesnya itu juga kita menyediakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Gitu. Ya, terima kasih Pak Irfan sekali lagi saya sampaikan. Ya. Kapan-kapan disambung lagi. Harus Pak, nggak hanya sekali. Saya itu, ini senang dan bangga juga. Kayak nggak mungkin gitu kedatangan wakil rektor saya di sini. Tapi alhamdulillah Pak Irfan sudah menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol meskipun sebentar. Tapi nggak bentar Pak ini Pak. Iya bentar ya. Bentar. Setengah jam lebih Pak. Oke. Insya Allah setengah jam lebih. Kayak gitu. Alhamdulillah banyak manfaat yang bisa saya dapatkan dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan dari teman-teman sana yang mendengarkan podcast ini ya mendapatkan manfaat juga gitu loh dengan apa yang kita obrolkan hari ini. Terima kasih Pak Irfan. Ya jadi tadi nanti kalau seandainya ada ini bisa apa istilahnya? Kalau note itu apa kalau dalam debate? No, masih gimana Pak? Ya kalau ada pemahaman saya yang salah. Enggak, alhamdulillah benar semua itu. Ya saya mohon maaf nanti ada upload ya. Iya, alhamdulillah benar semua gitu. Jadi sekian dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen channel kita agar semakin berkembang. Saya Faiz dan Pak Irfan. Oke, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.